Halo semua, selamat datang di channel Autobeskar. Kali ini Autobeskar kedatangan salah satu mobil dari Amerika, yaitu Chevrolet Captiva Diesel Facelift 2 tahun 2015. Pertama-tama nanti kita akan bahas tentang eksteriornya, kemudian interior, dan juga mesinnya. Penasaran? Ikuti video kita selanjutnya. Sebelumnya mari kita bahas sejarah dari mobil ini, yaitu mobil ini awalnya adalah warna hijau tentara, yaitu Green Army, seperti yang ada gambar di satu ini. Lalu dan spesialnya lagi, platnya juga 1 digit nomor aja. Kalau di jalan nanti pasti keren lah. Setelah itu, setelah 5 tahun penggunaan stiker tersebut, kita kelupas dan akhirnya bisa tahu warna aslinya, yaitu warna hitam. Ya, kita lihat sendiri setelah proses pengelupasan ada salah satu bagian-bagian yang ikut terkelupas, ya itu wajar lah untuk sebagai mobil second gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas bagian depan mobil ini. Pertama-tama kita akan bahas bagian depan dari mobil, yaitu lampu. Lampu ini sudah ada headlamp, lampu kabut, dan juga lampu senja. Dan di tengahnya sudah ada grill ya, grillnya dibagi menjadi 2, dibagi oleh logo Chevrolet itu sendiri. Dan yang spesial ya tentu saja platnya yang L7LJ, yaitu sangat spesial ya. Untuk bodi bawah ya terlihat ya bekas-bekas dari proses pengelupasan cat itu sendiri, dan ini masih ori bawahnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagian samping dari mobil ini. Pertama-tama kita lihat rodanya dulu ya. Kita lihat merek bannya, yaitu Maxxis, tipenya MA707. Kemudian dengan profil ban 235/60 ring 17, dan juga remnya di sini rem depan pakai rem cakram. Dan di sini ada ventilasi, dan ini ada spion dengan lampu sein di bagian spion. Kemudian di handle pintu ini kuncinya masih manual, jadi pengamanannya masih seperti pakai kunci. Kemudian di sini sudah ada talang air, dan juga di atasnya sudah tersedia roof rail bagi yang Anda ingin membawa barang-barang. Di sini tidak ada. Dan untuk pengisian bahan bakarnya di sebelah kiri dari mobil. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagian belakang mobil ini, yaitu pertama-tama kita lihat bagian atas ada lampu stop lamp, kemudian dilengkapi juga defogger, kemudian ada wiper bagian belakang, tentunya emblem dari Chevrolet, juga namanya Chevrolet. Sebelah kiri ada VCDI Captiva, dan tentu saja plat nomornya 1 digit. Kemudian 3 sensor parking brake di bagian belakang, kemudian 2 knalpot, dan juga 3 lubang orinya dari pabrikannya. Dan sekarang kita review bagian dalam interior mobil. Pertama-tama kita akan review yang pasti di bagian driver dulu. Kita lihat di sini di bagian door trim, dan sini ada garis silver, ini ada sistem penguncian, dan di sini modelnya kayak kotak-kotak gini dan agak empuk ya. Ini juga empuk, ada gagangnya di sini. Ini bagian untuk mengunci pintu, dan ini untuk membuka pintu. Dan ini juga ada auto power window, tapi yang autonya hanya di bagian sisi driver saja. Dan ini untuk mengunci power windownya. Kemudian di bawah sini ada cup holder dan tempat penyimpanan yang kecil sih menurut saya. Dan juga tidak lupa juga ada speaker utama di bagian sini. Kita masuk ke dalam, kita langsung lihat di sini ada ventilasi tentu saja, dan ini AC yang bisa kiri kanan dan bisa diatur dan bisa dibuka tutup. Ini untuk membuka, ini membuka, ini menutup, dan ini untuk pengaturan kaca spionnya. Dan ini bisa mengatur untuk cahaya lampu ketika pada di malam hari. Lanjut ke bawah, di sini ada tempat untuk menyimpan kartu etol ya, dan kemudian di sini ada penyimpanan. Empuk juga, ini ada lapisan-lapisan seperti kapas gitu ya. Dan di bawah sini ada pembuka kap.
Oke, kita naik ke atas. Ini adalah bagian dari kemudinya. Pertama-tama kita lihat di bagian kemudinya, yaitu yang pasti tentu saja di bagian kanan di sini ada untuk tombol kunci on off-nya. Kemudian kita lihat di MID-nya di sini, di bagian tengah ada indikator bahan bakar. Kemudian di sebelah kiri ada indikator RPM, sebelah kanan ada indikator kilometer per jamnya. Di tengah ada informasi tentang berbagai macam, yaitu odometer ataupun masukkan gigi driver ataupun parkir. Kemudian kita lanjut di bagian kemudi. Yang pertama sudah tentu saja ada logo Chevrolet, kemudian ada airbagnya, dan juga ada tombol untuk bel. Di sini ada informasi tentang multimedia, yaitu ada tombol off, kemudian next, bisa mengangkat telepon ataupun menutup telepon dengan menggunakan Bluetooth, dan juga ada mode. Dan di sini di bagian bawah ada volume atas dan bawah. Dan sebagian kanan di sini juga bisa mengatur untuk angin, kipas angin. Jika ingin menaikkan suhu, ingin menurunkan suhu kipas angin ke atas ataupun ke bawah. Oke. Dan ini juga bisa ada settingan tilt steeringnya. Bisa tilt, bisa teleskopik juga. Kita lihat di bagian tengah sini ada speaker, ya, kemudian di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan barang ataupun bisa menaruh uang koin. Kemudian kita lihat head unitnya, ini masih tipe-tipe old school ya, tapi di zamannya tahun 2015 ini sudah sangat modern sekali. Di sini juga ada informasi tentang suhu ruangan, yaitu di dalam ini 27, kemudian di luar ini 25 derajat, dan juga indikator sisa bahan bakar tinggal 160 km. Uniknya juga di sini ada informasi tentang kompas ya. Jadi bisa kalau dibawa bertualang ke hutan mungkin biar kita tidak tersesat. Dan ini diapit oleh 2 kisi AC. Kita turun ke bawah, ini ada lampu hazard, kemudian ada traction control, kemudian di sini ada melihat waktu ya, jam. Kemudian di sini ada settingan untuk second, hour, dan minute. Tombol ini untuk mereset jam, dan ini ada tombol hill traction assist-nya. Kemudian di sini ada untuk AC bagian belakang. Dan kita turun di bawah, di bagian multimedia ini informasinya hanya terlihat seperti analog aja. Kemudian di bawah ini ada untuk memasukkan kaset CD, dan kemudian ada tombol untuk mengatur multimedianya. Ini untuk on off dari multimedia itu sendiri. Di bawah ini ada info-info tentang radio dan Bluetooth. Dan di bawah lagi di sini bagian untuk mengatur pendingin ruangan ataupun AC. Yang pertama ini ada sink, kemudian untuk mengatur tinggi rendahnya kecepatan kipas. Dan sini untuk model auto. Sekarang kita turun di bagian transmisinya. Di sini kita lihat ya matic ya. Kemudian di sini ada P, parkir untuk mundur, dan netral, dan drive. Di sini juga meskipun ini matic, ini juga bisa untuk triptonic, yaitu mode manual dengan cara di tombol drive, kemudian ditekan ini, kemudian di arah kiri untuk menaikkan dan menurunkan snelling. Ini juga ada mode eco, dan juga di sini di bagian kanan ada tombol lubang untuk charger, tapi yang tipe lama. Kita turun di bawah, di sini ada parking brake, kemudian sini ada 2 cup holder, juga ada penyimpanan, dan ada tempat rahasia lagi dengan cara kita tekan dan tarik. Di bawah ini ada tempat penyimpanan yang sangat besar sekali ya, dengan adanya tombol USB. Kita tutup, dan di sini ada untuk pijakan tangan. Jika kita buka, juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan. Sekarang kita lihat di bagian sisi penumpang, yaitu pertama di sini tentu saja ada AC, kemudian speaker di sini sama, dan sini ada cup holder dengan penyimpanan, ada speaker utama, kemudian ada indikator sabuk pengaman, dan di sini juga bisa soft opening untuk penyimpanan. Sekarang kita lihat di bagian atas mobil. Yang pertama tentu saja sun visor dengan kaca dan lampu. Kemudian
Kemudian di sini ada tempat penyimpanan untuk kacamata. Kemudian di sini lampu bagian kiri, lampu bagian kanan, dan untuk settingan lampu bagian tengah. Kemudian di sini juga sama seperti yang ada di kanan, dan di bagian penumpang sini ada handle pintu. Sekarang kita lihat ini joknya ya. Joknya ini bahannya fabric, dan di tengah sini motifnya sama seperti yang di bagian kanan ini. Kemudian di sini ada untuk maju mundur, masih berfungsi untuk naik turunnya. Mungkin masih manual, tapi untuk di zamannya ini sudah enak lah gitu. Dan juga ada untuk naik dan turun posisi joknya. Sekarang kita langsung review di bagian tengah. Nah, sebelah kanan sama ya. Kemudian depan di sini ada penyimpanan jaring. Kemudian di bawah sini ada charger seperti yang ada di depan. Kemudian di atas ada settingan lampu yang saya sudah jelaskan tadi di bagian tengah. Dan jaraknya lega ya, jadi nyaman. Kemudian di sini bisa untuk 3 orang, dan juga ada fitur keselamatannya juga, safety belt ada 3 ini, dan sebelah sini. Kemudian ada cup holder rahasia, itu berada di tengah. Sekarang kita review di bagian belakang atau bagasi. Untuk jaraknya ya lumayan lega lah, duduk di kursi bagian belakang, dan hanya untuk 2 orang dewasa. Kemudian di sini juga ada pengaturan AC. Ini sudah ada cup holder dan ada sabuk pengaman, dan tidak lupa charging di bagian belakang. Dan untuk jaraknya ya agak lumayan lega lah untuk di bagian belakang sini. Ini ada untuk settingan lampunya. Oke, sekarang kita coba buka untuk mengangkut barang. Kita lihat di bagian bagasi belakang. Kita coba. Ini sudah rata lantai ya. Dan di bawah sini kita lihat ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan untuk dongkrak ataupun semacamnya. Kita lihat ini rata lantai ya. Jika yang bagian tengah dibuat meneguk juga, ini cocok untuk keluarga ketika piknik di pantai ataupun di mana di hutan, jadi bisa santai, enak, nyaman untuk keluarga. Sekarang kita lihat isi dari mesin Chevrolet Captiva ini. Ini sudah terlihat ya. Mesinnya adalah 2000 cc 4 silinder turbo diesel. Tenaganya 163 PS, torsinya 400 Nm. Tenaga dan torsinya tersebut disalurkan kedua roda depan lewat transmisi otomatis konvensional 6 percepatan. Review bahan bakar tes rata-rata 12 km per liter, untuk luar kota 13-14 km per liter. Di sini ada minyak rem, kap mesin terpasang peredam, air coolant, dan tentu saja aki. Dan di sini juga terlihat ada peredam ya, jadi aman dan nyaman untuk mesinnya. Oke, selanjutnya kita akan coba test drive mobil ini. Seberapa cepat dan nyamankah mobil ini? Mari ikut. Oke, kita sudah keliling dan test drive menggunakan Chevrolet Captiva FL2 tahun 2015 ini. Kesimpulannya, mobil ini sangat enak dan nyaman ketika digunakan berkendara. Apalagi kalian bisa membeli mobil ini di bawah 180 juta. Dan mobil ini adalah salah satu SUV di Amerika. Jika kalian ingin lebih tahu tentang informasi mobil ini, klik di bawah ini.
Dan jika kalian ingin request mobil-mobil lain yang ingin kita review, silahkan ketik komen di kolom komentar di bagian bawah ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami agar kami tetap semangat untuk mereview mobil-mobil lainnya. Sampai jumpa.